Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan qudrah iradah serta inayahnya kita pada siang hari ini masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian kenikmatan ini kita gunakan dalam rangka memenuhi panggilan wajib dari Allah melaksanakan ibadah Jumat. Kita mengakui berdasarkan ilmu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengakui berdasarkan ilmu bahwasanya tidak ada nabi penutup akhir zaman kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Juli sekarang ini adalah bulan di mana anak didik kita masuk dan keluar dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Dari TK masuk ke SD, dari SD masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA, dan dari SMA kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kalau kita bertanya kepada diri kita sebagai orang tua, atau kita bertanya kepada orang tua muslim, maka sebenarnya mereka menyekolahkan ke lembaga pendidikan manapun, maka tujuan yang utama bagaimana menjadikan anak tersebut sebagai anak-anak yang soleh. Hal ini sesuai dengan salah satu doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, hablana, berilah kepada kami min azwajina, di antara istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi buah hati, atau menjadi waladan abror, anak-anak yang soleh, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat itu jelas mengisyaratkan dan memberikan penegasan kepada kita sekalian bahwa kita berharap anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh. Kalau kita melihat sistem pendidikan di negara kita, sistem pendidikan di negara kita ini tidak terlepas dari yang disebut dengan taksonomi Bloom, yaitu 3 ranah pendidikan. 3 ranah pendidikan ini, yang pertama aspek hak, aspek head, yaitu otak. Bagaimana otaknya anak supaya cerdas, maka kemudian dibekali dengan pendidikan matematik, bahasa Inggris, sejarah, kimia, dan lain sebagainya. Aspek yang kedua yang disebut dengan aspek hak, aspek hati. Bagaimana hatinya kemudian supaya benar, bertingkah lakunya baik, berkata jujur, hormat kepada orang tua,
hormat kasaluhureun nyaah kasahanapeun, maka kemudian dibekali dengan pendidikan agama atau dibekali. Dan aspek yang ketiga yang disebut dengan aspek tangan. Bagaimana tangannya supaya tampil menguasai teknologi. Di saat sekarang ini dunia disebut dunia digital, maka kemudian dibekali dengan informasi dan komunikasi, sehingga begitu anak keluar dari satu jenjang pendidikan tersebut mampu bersaing dan berkompetitif dengan dunia luar. Tetapi ikhwatul iman, kenyataannya di negara kita pendidikan ini lebih mengedepankan bagaimana kemudian anak supaya cerdas, aspek head, dan bagaimana tangannya supaya terampil menguasai teknologi, aspek head, sementara aspek hak, aspek hatinya kurang begitu mendapatkan perhatian. Coba saja bapak-bapak cek ataupun kemudian bapak-bapak cek kepada anak-anak kita yang duduk di kelas SD, yang sekolah di SD, SMP, SMA. Berapa jam anak didik kita kemudian mempelajari agama? Bayangkan di sekolah umum, kalau kita hanya bertumpu kepada sekolah umum, menitipkan di sekolah umum pendidikan agamanya, maka anak kita hanya kemudian mengecam pendidikan itu 2 jam dalam seminggu. 2 jam dalam pendidikan itu bukan dari jam 7, 8, 9, bukan begitu yang disebut 2 jam. Tapi yang disebut dengan 2 jam itu 30 menit atau 40 menit. Jadi 1 jam pelajaran itu 80 menit atau 70 menit. Bayangkan kalau kemudian orang gurunya jarang hadir, anaknya jarang memperhatikan, maka aspek hak ini akan kosong daripada sentuhan agama. Sementara ikhwatul iman, kita berharap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak dambaan nanti di akhiratnya. Maka kebutuhan aspek hak ini harus kita perhatikan. Kalau anak didik kita menyentuh agamanya cuma 2 jam, di SD 2 jam, SMP 2 jam, SMA 2 jam, perguruan tinggi kemudian 1 semester, maka akan kosong nilai-nilai kebenaran. Akibatnya, indikasinya banyak para penyangga-penyangga negara yang kemudian menyalahgunakan kekuasaannya. Ada anggota dewan yang kemudian para pejabat publik dan sekarang dan kemudian yang lainnya sekarang ini terkena kasus yang disebut dengan kasus judi online. Salah satu aspeknya adalah karena agama tidak mampu mewarnai dalam kehidupannya. Jadi polisi, jadi jaksa, penegak hukum yang seharusnya mereka membackup adalah kebenaran, tapi justru sebaliknya, yang di backup prostitusi, yang di backup minuman keras dan lain sebagainya. Salah satu faktornya adalah karena kurangnya pendidikan agama. Maka bagi kita ikhwatul iman, anak didik kita yang aspek haknya kurang itu, maka kita wajib untuk mendorong mereka masuk masjid, dorong mereka masuk madrasah untuk mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sholat, mempelajari akidah supaya bersih dari kemusyrikan. Oleh karena itu, ikhwatul iman, maka kalau seperti itu, suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika wa khairun amala. Al-malu, harta, wal banun, dan anak cucu keturunan, zinatul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia, papais kehidupan dunia wungkul. Wal baqiyatus shalihat,
tetapi amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang menjadikan harapan bagi kita sekalian. Apa itu? Harta dititipkeun, diinfakkeun, disedekahkeun, diwakafkeun, al-baqiyah as-sholihat, jadi amalan yang kekal. Anak dididik, yatim disolehkeun, maka itu akan menjadi al-baqiyah as-sholihat. Dan kata Allah di akhir ayat, wa khairul amala, dan sebaik-baiknya pengharapan, pang alus-alusna ceng-cerengan. Harta nu kurang diinfakkeun, disedekahkeun, dijakatkeun, diwakafkeun, suatu saat akan menjadi ceng-celengan kana urang sadaya. Begitu pula anak yang kita solehkan, kita didik, kita ati, maka itu wa khairul amala akan menjadi ceng-celengan di akhirat. Bayangkan ikhwatul iman, di saat di dunia saja kita dalam kondisi rarempok geus tidak berdaya sama sekali, maka anak kita tampil ke depan, Bapak tidak usah bekerja lagi, biar saya yang tanggung kehidupan Bapak, dikiriman sebulan sekali tetap 10 juta. Tentu kita bahagia, gak usah cari lagi kehidupan nafkah dan sebagainya. Tapi yang dimaksud rarempo itu adalah rarempo di akhirat. Di saat urang teh geus teu salat deui, di saat urang teh geus moal ngaji deui, di saat urang teh moal tolak ilmu deui, zakat, saum dan sebagainya. Karena kita sudah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat rarempo eta, apa yang akan kita harapkan? Apa yang akan kita harapkan tersebut? Kecuali salah satunya kata Nabi, idamat tabung Adam in qata'a amaluhu, apabila anak Adam mati maut, maka putus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladun sholihun, anak soleh yang mendoakannya. Ngocor didoakeun, teu pira budak dengan ngadoakeun rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kata Nabi latar darajatuhu fil jannah, nanti ada orang tua orang yang soleh terangkat derajatnya di akhirat. Nah, ikhwatul iman, oleh karena itu tidak ada cara lain, sekali lagi kita memiliki anak dan menyekolahkan di lembaga pendidikan apapun, tujuan paling penting kali itu adalah bagaimana menciptakan anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh. Barakallahu li wa lakum. Alladzi dhamina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berharap memiliki generasi-generasi yang soleh, tetapi juga kita mendapatkan berbagai macam hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang kalau dalam dunia pendidikan rintangan tersebut disebut sebagai bi'ah. Rintangan bi'ah yang pertama, ikhwatul iman, menciptakan anak soleh itu tidak langsung jadi, tapi kadang-kala kita berhadapan dengan rintangan. Apa rintangannya? Yang pertama adalah bi'ah al-madrasah, rintangan lembaga pendidikan. Namun orang nyakolahkeun budak teh ulah asal asup ka sakola, ulah ningali bentuknya, jangan melihat bangunannya merenteng, mentereng, fasilitasnya modern, sub kadinya, tapi tinggalin dalam visi misina, arahnya ke mana. Ari barang diasupkeun kadinya, ternyata teh sakola Kristen, ubuh we atuh keluar menjadi pendeta. Jangan hanya melihat fasilitas bangunannya, bus kadinya, adi asupkeun ternyata si A, akhirnya di kelompok si A. Maka bi'ah al-madrasah, lembaga pendidikan ini jangan hanya cukup kita melihat posisi bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua, ikhwatul iman,
Rintangan yang kedua adalah bi'ah al-murabi, tantangan dari para pendidik, para ustadz-ustadz, guru-guru dan lain sebagainya. Kalau gurunya kemudian mereka orang-orang yang amanah, berkata jujur, kelihatan dari budi pekerti, akhlak yang ditonjolkan, akhlak yang baik, maka otomatis anak didik kita juga akan mengikuti langkah guru-guru tersebut. Sebab guru tersebut sangat kuat mempengaruhi daya keinginan, daya tiru terhadap anak tersebut. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, apabila guru kencing berdiri, maka anak akan kencing berbalik. Oleh karena itu, jangan sembarangan. Kita juga harus memperhatikan siapa para pengajarnya. Bi'ah al-murabi. Yang ketiga, yang harus kita waspadai juga terhadap rintangan pendidikan untuk mempengaruhi anak menjadi anak yang soleh itu adalah yang ketiga yang disebut dengan bi'ah al-wasail, yaitu rintangan terhadap sarana dan prasarana. Sekarang sarananya bagaimana teknologi modern. Dunia sekarang disebut sebagai dunia digital. Bayangkan, anak didik kita kadang-kala mereka tidak bisa tidur tengah malam, terpengaruh dengan game online, tidur nanti ke jam 3 subuh, atau bukuwe diudangkeun ke hese, sholat hese, mereka sekolah terhambat, literasi membaca pun sama sekali sulit untuk diwujudkan. Rintangan yang disebut dengan al-wasail. Kalau dulu anak-anak kita agar selamat, tidak terpengaruh dengan berbagai macam kemunkaran, cicing di rumah. Kenapa? Bisa dibentengi. Tapi zaman sekarang orang kalau anak diam saja di rumah, kan seukurnya HP oke, harus kita perhatikan apa dalamnya, apa isinya. Tidak sedikit, jangankan anak, orang tua pun terpengaruh dengan pinjaman online, tidak pengaruh dengan judi online, slot dan lain sebagainya. Bahkan prostitusi, gambar-gambar porno, bacaan lain dan sebagainya sangat mempengaruhi. Karena dunia kita disebut sebagai dunia digital saat sekarang ini. Kalau dulu ada nyanyian bangun tidur terus mandi, maka sekarang ini orang sudah lain lagi, bangun tidur terus buka HP. Bahkan sekarang ini kalau dulu orang berkata mulutmu harimaumu, tidak sedikit orang yang kemudian sakit hati karena ucapan, tidak sedikit yang kemudian orang terjadi pertengkaran karena omongan. Maka sekarang ini bukan mulutmu harimaumu, tapi curugmu harimaumu. Kita mengetik apa yang kita bikin di dalam media sosial, maka itu akan berpengaruh terhadap orang lain. Dunia pendidikan pun sama. Al-wasail ini sangat mempengaruhi. Anak-anak kita main game online malam hari, Mobile Legend dan lain sebagainya, sehingga otomatis sarena itu bisa penting. Rek sekolah hese, rek sholat subuh diundang dan lain sebagainya. Ini tantangan kita semua untuk menyekolahkan, untuk mendidik anak soleh itu. Ternyata tantangannya luar biasa. Dan yang terakhir, para ahli pendidikan menyebut sebagai bi'ah murafaqah, yaitu bi'ah pergaulan. Dengan siapa anak didik kita bergaul? Kalau bergaulnya dengan geng-geng motor, maka anak kita terpengaruh dengan gaya geng motor, masuk ecstasy, masuk kemudian on hacker dan lain sebagainya. Dengan siapa kita berteman dan bergaul? Solusinya setelah kita berharap ingin punya anak yang soleh, kemudian berhadapan banyaknya tantangan yang kita hadapi sekarang ini, apa solusinya bagi kita sekalian? Solusinya yang pertama, didiklah anak kita dengan pendidikan yang benar.
Asupkeun ka sakola-sakola sing bener ikhwatul iman. Kalau perlu masukkan ke masjid, asupkeun ka madrasah. Sina diajar agama ini ikhwatul iman. Tapi ulah ngasupkeun hukum, kemudian kita tidak memperhatikan wasilahnya. Yang kedua ikhwatul iman, kita harus memberi uswah dan qudwah, contoh teladan kepada anak didik kita sekalian, baik di rumah tangga, di masyarakat maupun di negara. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita mendoakan anak-anak kita sekalian. Sebab kata Nabi, salasun, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Artinya doa itu diijabah oleh Allah. Siapakah itu? Doa orang tua kepada anaknya. Maka kita jangan berputus-putus untuk mendoakan mereka menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh di saat tantangan yang begitu besar dan begitu berat. Mudah-mudahan ikhwatul iman ke depan kita dan anak-anak didik kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok orang-orang yang muttaqin, yang senantiasa taat patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.